Shalom, selamat pagi. Selamat kembali kita dan bertemu di dalam ibadah mesbah doa pagi kita pada pagi hari ini. Saudara, mari siapkan hati kita untuk mencari wajah Tuhan di pagi hari ini, dan kita terus membawa diri kita ke dalam hadirat Tuhan. Mari saudara kita berdoa pagi hari ini bersama dengan saya, sehingga kita boleh layak mencari wajah Tuhan, kita boleh diberkati, diurapi, dan kita boleh mendapatkan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh Tuhan berkumpul kembali bersama dengan anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan pagi hari ini kami mau siap Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan hidup kami semakin Tuhan mengasihi-Mu, semakin berkenan padamu. Sehingga Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami minta Tuhan, selidiki hati kami pagi hari ini Tuhan. Kalau ada hati kami yang Tuhan Yesus Bapa punya beban berat, dan Tuhan pagi hari ini mungkin juga Tuhan kami Engkau dapati dalam keadaan Tuhan lemah dan Tuhan jatuh dalam dosa kelemahan pagi hari ini. Mari Bapa, jangan kami tidak izinkan membiarkan iblis coba mengintimidasi kami. Saat pagi hari ini kami patahkan setiap roh jahat iblis coba mau mengintimidasi kami sehingga kami tidak layak Tuhan mendapatkan hadirat-Mu, yaitu penyucian pengudusan daripadamu. Kami tolak segala kuasa iblis dan coba mengintimidasi kami yang berusaha menjauhkan kami dari Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan kalaupun ada beban berat pagi hari ini Tuhan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu di hari-hari terakhir ini Tuhan, yang memang bertambah sukar dalam dunia ini, namun tidak membuat kami mau gentar Tuhan. Kami tidak izinkan hati kami gentar. Kami serahkan padamu semua masalah hidup kami, dan biarlah Engkau yang ada di dalam hati kami menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami boleh mampu bangkit kembali berjuang Tuhan, untuk hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan biarlah hari ini, pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu memuji, menyembah, menggunakan hati, sehingga kami boleh dipuaskan oleh kebenaran yang kami mau Tuhan dengarkan pada pagi hari ini. Firman-Mu yang mengubah hidup kami, memberi kekuatan buat kami. Haleluya. Mari saudara kita nyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah sungguh kami mengasihi-Mu seperti pagi hari ini? Apakah kami mengasihi-Mu Tuhan? Dan inilah lewat pujian kami bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan ini dengan segenap hati. Dan biarlah Kau melawat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihatlah hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang maha tahu, yang maha tahu. Dan biarlah Kau yang menilai dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki hatiku, lihat hati kami Tuhan. Amin. Lihat hati, apakah kami masih sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu, kulihat kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya dalam hidupku, yang tak pernah habis di hidupku. Ku mau berjuang biar kami dapati kami setia kepadamu sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, lihatlah hatiku, selidiki aku. Biar pagi hari ini Kau yang menyelidiki hati kami. Lihat hati kami ya Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang maha tahu, Kau yang menilai, maha
dan menilai hidup kami dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku mau berjuang, ku mau tetap setia, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Biar pagi hari ini kami berjuang mencarimu dan biar tetap setia kepadamu sampai akhirnya kau dapati kau tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh Yesus, ku mau tetap setia mencari wajah-Mu, sumber hidup kami, sumber keselamatan bagi kami. Yesus, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah tempat persembunyianku. Selidiki hati kami, apakah kami masih mengasihi-Mu? Apakah kami saat ini tawar hati dan Tuhan lemah ya Tuhan menghadapi hidup ini dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau tetap setia, ku mau berjuang tetap berkenan padamu Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan hidup kami dengan kasih dan kebenaran-Mu. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Biarlah terus Tuhan kuduskan, sucikan hati kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami Tuhan, ada yang Tuhan goyah imannya oleh menghadapi Tuhan tekanan-tekanan hidup, apakah sakit, apakah dalam keadaan berbeban berat lewat masalah-masalah hidup, masalah-masalah hubungan Tuhan, keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak-anak Tuhan. Dan pada pagi hari ini mungkin kami Tuhan terasa Tuhan di dalam hidup hati kami terasa jauh Engkau. Mari Bapa Tuhan Yesus, jamah hati kami, jamah hidup anak-anak-Mu, dan biarlah Kau yang terus menguatkan, meneguhkan kami supaya kami jangan Tuhan tawar iman kami di masa-masa sulit, di masa-masa sukar. Biar kami tidak jauh dari Engkau. Kami tidak izinkan roh jahat memecah Tuhan, oh Bapa, hidup kami, memecah keluarga kami, memecah Tuhan hati pikiran kami. Kami tidak izinkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan mari Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa mengubah hidup kami sehingga kami boleh menjadi baru, semakin baru Tuhan. Yang lama, yang Tuhan, oh sudah berlalu kelemahan dan dosa kami. Biarlah yang baru pada pagi hari ini Tuhan melawat kami sehingga kami dikuatkan hidup kami. Roh, jiwa, tubuh kami, batin kami diperbarui oleh Engkau ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, di masa-masa sulit, di masa-masa Tuhan, di mana kami harus menghadapi, biar kami kuatkan Engkau. Kami mau nyanyikan pujian bersama dengan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam pujian-Mu, kami percaya ada kekuatan penghiburan, keselamatan buat kami. Kami mau nyanyikan ubah hatiku menjadi ciptaan yang baru. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Yang lama, yang berdosa telah berlalu Tuhan. Amin. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus, menjadi ciptaan baru seperti-Mu Yesus.
Biarlah kami seperti tanah liat dalam tangan-Mu, dalam penjunan kami Yesus Kristus. Akulah tanah liat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikan seperti Engkau, serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Bentuk dan jadikan seperti yang Kau ingini, jadi ciptaan baru yang berkenan Kau ingini. Sekali lagi katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku jadi keadaan, bentuk dan jadikan seperti-Mu. Berubah hatiku ya Tuhan, inilah pengakuan kami, makin seperti-Mu Yesus. Kami tanah liat di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam penjunan Engkau Tuhan Yesus. Akulah tanah liat dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikan, sempurnakan hidup kami menurut kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Bentuk dan jadikanlah hidup kami, pribadi kami seperti-Mu Tuhan Yesus, seperti yang Ku ingini. Biar Ku semakin berkurang dan Kau Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Ku makin berkurang, Engkau Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Yesus semakin bertambah, hanya nama-Mu saja yang layak dimuliakan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar Ku semakin berkurang dan Kau Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, hidup kami seperti-Mu Tuhan Yesus. Bertambah, punya hati yang lembut, punya hati yang mengasihi kepadamu dan sesama. Nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Katakan sekali lagi, Yesus semakin berkurang, Yesus semakin bertambah dalam hidup kami. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, pribadi-Mu, hidup-Mu kepada kami makin bertambah ya Tuhan. Amin Bapa, haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Sama-sama katakan, biar Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku semakin berkurang, terus katakan dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Makin bertambah, hanya nama-Mu saja, hanya nama-Mu saja Tuhan. Engkau layak dimuliakan dalam hidup kami, yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja yang layak dimuliakan, hanya nama-Mu saja Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan Yesus, amin. Yang layak dimuliakan. Sekali lagi katakan, hanya nama-Mu saja yang layak dimuliakan dalam hidup kami. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kembali kami datang padamu Tuhan, merendahkan hati di hadapan-Mu, bersimbah sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi, memberkati setiap kami, dan firman-Mu ini ya Tuhan boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di
dalam saudara mesbah doa pagi, ya. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, yaitu surat kepada jemaat di Tiatira. Ya, saudara, ini adalah surat yang ketiga dari 7 jemaat, ya saudara, dalam kitab Wahyu, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, ya. Ya, di dalam Wahyu 2 kita akan membaca Wahyu 2 ayat yang ke-23, ya. Kita akan membaca di ayat yang ke-23. Di bagian yang ke-B kita akan membaca mulai dari bahwa, ya, bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ya, kembali saya ulangi, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 23 bagian yang ke-B, mulai dari kata bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ya, saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan menguji batin dan hati orang, ya. Bagaimana yang tadi kita sudah baca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-23 bagian yang ke-B. Ya, saudara, apakah ukuran Tuhan Yesus menguji batin dan hati orang, ya? Saudara, ukurannya adalah dirinya sendiri, ya, saudara. Karena barang siapa, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa, saudara, mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Jadi ukurannya adalah kita harus menjadi seperti Yesus, ya. Karena kita adalah, saudara, pengikut Kristus, ya. Saudara memiliki hati dan pikiran Kristus. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ini kepada jemaat di Tiatira, bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Katakan, dan tuliskanlah pada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga, ya. Saudara, Tuhan Yesus yang matanya bagaikan nyala api itu menunjukkan, saudara, kemahatauannya, ya, kemahatauannya, ya. Ia tahu akan dosa-dosa, saudara, jemaat di Tiatira. Dia tahu juga apa yang saudara ada dalam hati kita, akan dosa yang tersembunyi sekalipun di dalam hati kita, karena Dia adalah Allah yang menguji batin dan hati orang, ya. Kemudian dikatakan yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga, ya. Saudara, ini menunjukkan kakinya bagaikan tembaga adalah menunjukkan penghakiman atau penghukuman, ya. Menunjukkan penghakiman atau penghukuman, ya. Dia akan menginjak-injak atau, saudara, menghukum mereka yang tidak mau bertobat, ya. Sebagaimana saudara katakan nanti dalam firman Tuhan bahwa barang siapa yang tidak mau bertobat, katakan, ya, anak-anaknya kumatikan, ya. Saudara, kemudian dikatakan aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang yang sakit, ya. Kemudian dikatakan dia akan mengalami kesusahan yang besar. Ya, ini berbicara tentang penghukuman daripada Tuhan
ya saudara, bagi setiap orang yang tidak mau bertobat, ya. Saudara, firman Tuhan selanjutnya mengatakan di ayat yang ke-19 bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, ya, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama, ya. Jadi Tuhan tahu keadaan jemaat di Tiatira, dikatakan akan iman mereka, akan kasih mereka, akan ketekunan mereka, bahkan akan pelayanan mereka, ya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Tuhan tahu semuanya, imanmu, kasihmu, ketekunanmu, pelayananmu, ya Tuhan tahu, ya, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, ya. Yang tadi kita sudah membaca, yang matanya bagaikan nyala api, ya, menembus ke dalam hati manusia, ya. Inilah yang Yesus katakan, ya. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala, ya. Saudara, pada awalnya Tuhan memuji bahwa dikatakan aku tahu imanmu, kasihmu, ketekunanmu, pelayananmu. Namun Tuhan Allah yang Maha Tahu, ya, saudara, mengatakan Tuhan Yesus, aku mencela engkau, ya. Saudara, apa yang dicela? Dikatakan karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala, ya. Saudara, suatu dosa yang umum di dalam jemaat di Tiatira, ya saudara, dan ini juga berlaku juga bagi kita jemaat Tuhan, ya, karena ini pun ditujukan kepada jemaat-jemaat, ya saudara, termasuk kita, ya saudara, dikatakan adalah kecenderungan, yaitu membiarkan dosa, ketidakbenaran atau ajaran yang sesat, saudara, dalam diri para pemimpinnya, ya. Saudara, inilah yang dicela oleh Tuhan Yesus saat saudara jemaat tersebut membiarkan, saudara, ya, membiarkan apa? Membiarkan dosa, membiarkan ketidakbenaran, membiarkan ajaran-ajaran palsu dari guru-guru palsu yang mengajarkan dan menyesatkan, saudara, ya, hamba-hambaku, ya saudara, dikatakan Tuhan Yesus, saudara, inilah dosa yang Tuhan cela kepada jemaat daripada saudara jemaat di Tiatira, ya. Saudara, ini pun juga saudara berlaku dalam hidup saudara dan saya, ya. Tuhan tidak mau saudara membiarkan dosa, ketidakbenaran, ya saudara, dan ajaran-ajaran palsu, ya saudara, yang sesat di dalam kehidupan jemaat, ya. Saudara, jangan biarkan dosa, ya. Apabila kita melihat di sekeliling kita, saudara, dimanapun kita berada, jangan membiarkan dosa, ya. Jangan membiarkan ketidakbenaran, ya, ataupun orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat, yang saudara menyesatkan banyak orang, ya. Saudara, kita terpanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, ya. Oleh karena itu, saudara, tidak boleh kita membiarkan, ya saudara, iblis itu menguasai, menyesatkan dengan memakai orang-orang guru-guru palsu,
ya, ataupun orang-orang yang menyesatkan, ya, baik di lingkungan saudara, kantor kita, usaha kita, karena dosa sifatnya itu bisa merusak, ya, karena nila setitik rusak susu sebelangkah, ya, itu bisa merusak. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita, saudara, tidak membiarkan ketidakbenaran ataupun dosa, saudara, itu bisa menyesatkan, saudara, atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, jangan kita mengabaikan atau bersifat acuh tak acuh, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan ingatkan pada saudara dan saya, agar saudara dan saya dapat menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, saudara, Yohanes menyebut seorang tertentu dengan nama Isabel, ya, yang terdapat di Perjanjian Lama, yang sinonim atau identik dengan penyembahan berhala dan penganiayaan, ya. Jadi nama Isabel itu adalah istri daripada Raja Ahab, yaitu Raja Israel, ya. Sedangkan Isabel itu adalah anak dari saudara raja orang Moab yang menyembah berhala, ya, dan ia menyebabkan saudara Raja Ahab serta bangsa Israel itu menyembah berhala, ya. Ia menyingkirkan para nabi Tuhan dan mengganti dengan nabi Baal dan nabi-nabi Asyerah, ya. Saudara, itulah saudara, karena Isabel itu identik dengan penyembahan berhala dan sinah, ya. Saudara, memang kalau setiap orang yang menyembah berhala itu identik dengan saudara jatuh dalam dosa perzinahan, ya, baik berzina secara rohani maupun secara jasmani, ya. Karena apabila kita menyembah Tuhan dan kita juga menyembah berhala, saudara, itu dianggap oleh firman Tuhan kita sebagai berzina secara rohani. Namun, saudara, juga saudara, penyembahan berhala dapat membuat kita jatuh dalam dosa percabulan, perzinahan, ya, karena berhala itu adalah roh najis, ya, yang menyesatkan, yang membawa kita pada kecemaran, ya. Nah, saudara, bahwa Isabel di Perjanjian Lama itu sinonim dengan penyembahan berhala dan penganiayaan, ya, dalam 1 Raja-Raja 16:31, ya. Beberapa orang di Tiatira menerima guru-guru palsu, saudara, ya, karena mereka mengaku bahwa mereka berbicara bagi Allah, ya, dan karena mereka menunjukkan karisma, keberhasilan, dan pengaruh yang besar, ya. Jadi mereka menerima guru-guru palsu, ya, karena mereka mengaku bahwa mereka berbicara bagi Allah, ya. Jadi guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat itu juga berbicara tentang Tuhan, ya. Dia juga mengatakan tentang Tuhan, ya. Namun, saudara, Tuhan mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka, ya. Saudara, banyak kita terkesima oleh karena saudara guru-guru palsu itu menunjukkan karisma, ya, keberhasilan secara materi, ya, kemudian memiliki pengaruh yang besar, ya, saudara. Namun Yesus mengecam sikap bertoleransi terhadap hal ini, ya. Nah, saudara, apakah berhala zaman sekarang ini? Kalau dulu berhala itu adalah patung, saudara, ya, patung, seseorang menyembah patung, ya. Namun sebenarnya berhala adalah sesuatu yang saudara melebihi Tuhan, ya. Saudara, pekerjaan bisa juga dianggap sebagai berhala. Kemudian keluarga, kalau kita lebih mengutamakan pekerjaan keluarga,
saudara atau keluarga lebih daripada Tuhan, itu pun juga adalah berhala, sehingga kita tidak dapat ke gereja atau kita tidak dapat mencari Tuhan, atau pekerjaan sehingga kita tidak dapat beribadah dan mencari Tuhan, itu pun juga adalah berhala, ya saudara. Namun berhala, saudara, yang paling menonjol di zaman akhir ini itu adalah Mamon, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itulah Mamon, ya. Karena itu di dalam Matius 6 ayat 24 Tuhan Yesus katakan bahwa saudara, tidak mungkin kita memiliki dua tuan, bisa mengabdi kepada dua tuan, ya. Demikian kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kita tidak dapat mengabdi kepada Mamon, ya. Saudara, itu adalah uang, ya. Mamon itu adalah cinta akan uang, ya. Saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa ya di akhir zaman akan datang masa yang sukar, yaitu orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Mamon, yaitu berhala zaman modern, ya, sehingga mereka lebih mengasihi Mamon daripada mengasihi Tuhan, ya, lebih mengasihi dunia ini, saudara, dan apa yang ada di dalamnya daripada mengasihi akan Tuhan, ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan biarlah kita bertobat, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang menguji batin dan hati orang, ya. Saudara, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan itulah yang menguji hati dan batin orang, maka saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah saudara, kita tidak boleh membiarkan dosa, ya, saudara, menguasai kehidupan saudara dan saya, ya. Kita juga tidak boleh membiarkan dosa itu boleh menguasai saudara, ya, di lingkungan di mana kita berada, karena kita terpanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, ya. Saudara, apa yang membuat kuasa iblis itu saudara tidak bisa bergerak leluasa, ya, di dunia ini? Karena ada yang menahannya. Siapakah yang menahannya? Itulah gereja Tuhan, itulah anak-anak Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu saudara, hal yang pertama yang harus kita buat adalah saudara, kita jangan membiarkan dosa, ketidakbenaran, dan ajaran-ajaran palsu, sesat, ya, yang walaupun mereka mengatakan tentang Tuhan, namun hati mereka lebih mengagungkan akan Mamon, akan berkat-berkat materi dibandingkan dengan berkat-berkat rohani, lebih mengutamakan hal yang bersifat lahiriah daripada hal yang bersifat batiniah. Saudara, itu tentu ajaran-ajaran yang palsu dan yang sesat yang membuat anak Tuhan tidak mengalami kedewasaan rohani. Karena itu Tuhan Yesus katakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri akan mencurinya. Ya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak mencurinya. Ya, saudara, firman Tuhan juga mengatakan perhiasanmu itu adalah manusia batinia yang tersembunyi dan yang berharga di mata Allah, ya. Oleh karena itu saudara, kalau ada guru-guru palsu yang walaupun mereka mengatasnamakan Tuhan, namun pengajarannya selalu lebih mengutamakan hal yang bersifat daging, ya saudara, hal-hal yang bersifat materi, saudara, ya, kesuksesan selalu diukur dengan berkat-berkat jasmani, maka saudara, itu tentu adalah ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidakkah firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ada pahlawan-pahlawan iman mereka yang dipuji oleh Tuhan. Mereka mengembara, bahkan mereka
kelaparan, bahkan mereka dibunuh dengan pedang, namun mereka dimasukkan di dalam pahlawan-pahlawan iman, saudara, oleh karena hati dan pikiran mereka tertuju kepada tanah air yang di surga dan bukan yang di bumi ini, ya. Saudara, hal yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan, saudara, setelah kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji batin dan hati orang. Yang pertama tadi, saudara, jangan biarkan dosa, ya, itu ada dalam hati kita. Kita harus selesaikan dosa kita, ya, segera minta ampun, ya, saudara. Kita boleh, saudara, yang kedua adalah kita bertobat, ya, saudara. Kalau ada dosa perzinahan, ya, saudara, karena Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan, baik perzinahan secara jasmani maupun perzinahan secara rohani, itulah berhala. Saudara, kita menduakan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi juga hati kita mengasihi dunia, itu juga adalah perzinahan secara rohani. Kita boleh bertobat, biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kita miliki tidak mengubah hati kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena kita percaya bahwa dunia tempat kita tinggal ini akan segera dihancurkan, ya. Hal yang kedua adalah kita bertobat, ya. Kalau kita tidak bertobat, dikatakan, aku memberikan dia waktu kesempatan untuk bertobat, ya, di ayat 21, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah Allah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya biarlah kita terus membenahi hati kita, agar hati saudara dan saya hanya tertuju kepada Tuhan, ya. Kita akan nyanyikan satu pujian ini, saudara. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu, Yesus. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, bentuk dan jadikanlah Tuhan, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu ya Tuhan, yang menegur dan mengingatkan kami untuk kami tidak membiarkan dosa yang terjadi dalam kehidupan kami maupun di lingkungan di mana kami berada. Tidak kami membiarkan ketidakbenaran itu menguasai diri kami maupun dimanapun
kami berada ya Tuhan. Kami terpanggil menjadi terang dan garam dunia, dan juga kami terus mau membenahi diri kami agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak membiarkan dosa atau ketidakbenaran itu menguasai dalam hidup kami, tapi kami membiarkan firman-Mu itu menguasai hidup kami. Kebenaran-Mu Tuhan menguasai hidup kami. Itulah yang mendatangkan kehidupan, itu yang mendatangkan perkenanan akan hati Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Saat ini kami mau bertobat dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Agar jangan kami jatuh dalam kebinasaan kekal ya Tuhan. Agar kami jangan mengalami kesusahan yang besar ya Tuhan. Agar kami jangan mendapatkan murka daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkannya. Demikian pergumulan apapun yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menolong kami pada waktunya. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, biar iman kami tidak goyah dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan hidup, sehingga hidup kami boleh Tuhan tetap kuat dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Saudara, angkatlah hati berterima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.